Pernah nggak sih kalian ngerasa gaji baru masuk tapi rasanya seperti numpang lewat aja gitu ya? Padahal gaya hidup tuh nggak ada yang berubah, nggak makin boros, nggak makin hedon dan selamat datang di 2026. Tahun di mana statistik bilang kita tuh stabil, tapi dompet bilang kita sedang bocor pelan-pelan. Negara berbicara dengan suara yang tenang, grafik inflasi ditampilkan rapi, pertumbuhan ekonomi disebut terjaga, surplus neraca perdagangan dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Di permukaan, memang teman-teman, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun seperti yang ditulis oleh Jen Baldriat, kita hidup di dalam simulacra, sebuah realitas yang tidak lagi merepresentasikan kenyataan, melainkan menggantikan kenyataan itu sendiri. Stabilitas hari ini bukan pengalaman hidup. Ia adalah sebuah citra, narasi, dan narasi yang diulang cukup lama akan terdengar seperti kebenaran. Bersama gua, Erzal Fikri, Tuan Muda Yunoya, and mari kita bahas. Di luar laporan resmi teman-teman, kehidupan sehari-hari kita ini berbicara dengan bahasa yang berbeda. Uang terasa makin cepat habis, bukan karena orang jadi malas atau boros, melainkan karena nilai uang menyusut tanpa suara. Harga tidak selalu naik terang-terangan. Sebagian mengecil, sebagian menurun kualitasnya, sebagian juga memaksa kita menyesuaikan diri. Statistik menyebutnya dengan substitution bias. Kehidupan menyebutnya dengan turun kelas. Ketika keluarga berpindah dari beras premium ke beras subsidi, data inflasi mencatat hal itu terkendali. Namun yang sebenarnya terjadi adalah penurunan standar hidup yang dilegalkan angka. Peta ekonomi memang terlihat rapi, tapi wilayah kehidupan nyata telah berubah bentuk. Konfliknya, konflik utamanya bukan di pasar teman-teman, melainkan di sistem uang itu sendiri. Richard Cantillon sudah mengingatkan kita sejak ratusan tahun lalu dan berkata bahwa uang tidak pernah netral. Uang baru selalu masuk ke ekonomi lewat pintu yang sama. Bank besar, korporasi, pasar aset, mereka yang menerima uang lebih dulu dapat membeli aset di harga lama. Saat harga naik, mereka sudah berada di atas. Sementara pekerja bergaji tetap menerima uang belakangan ketika harga sudah menyesuaikan. Inilah teman-teman yang disebut dengan ekonomi berbentuk huruf K dan dampaknya itu nyata. Sementara ya, indeks saham itu dapat mencetak rekor tertinggi baru, kaki huruf K yang naik. Antrian pelamar kerja makin panjang dan putus asa, kaki huruf K ini yang turun. Satu negara, dua realitas yang nyaris tidak pernah saling menyapa. Di tengah berdirinya kelas menengah, bukan sebagai pemenang, melainkan peredam kejut sebuah sistem. Di titik ini, satu hal menjadi terang, teman-teman. Masalahnya bukan sekedar inflasi, masalahnya adalah fiat money dan struktur kuasa di baliknya. Naval Ravikant menyebut uang sebagai a ledger of human trust. Namun, dalam sistem fiat, administrator ledger memiliki akses penuh untuk menambah angka kapanpun dibutuhkan. Akibatnya adalah tabungan bukan lagi pelindung nilai, melainkan korban debasement yang pasti. Sedangkan Fidelio menyebutnya tanpa basa-basi. In the long run, cash is trash. Bukan karena uang itu jahat, tetapi karena sistem uang selalu punya insentif untuk mengorbankan nilai uang demi menunda krisis struktural. Stabilitas hari ini dibeli dengan daya beli masa depan. Kesadaran ini tidak menyenangkan bagi teman-teman semua, tapi ia diperlukan bahwa inflasi resmi lebih sering berfungsi sebagai alat penenang, bukan alat pemahaman, bahwa CPI adalah bahasa kekuasaan, regime of truth, meminjam istilah vokal ya, bahwa istilah shrinkflation dan skimflation bukan kecelakaan, melainkan strategi bertahan korporasi di dalam sistem uang yang terus melemah, dan bahwa kelas menengah
tidak sedang gagal mengatur hidup. Mereka sedang digerogoti secara struktural. Di titik ini, kesadaran tidak cukup, teman-teman. Karena sadar tanpa bertindak hanya akan berubah menjadi kecemasan. Maka, perlawanan terbaik hari ini bukan hanya soal menolak narasi, tetapi juga mengamankan nilai. Memindahkan hasil keringat kita dari uang yang bisa dicetak tanpa batas ke dalam aset yang langka dan tidak mudah didevaluasi. Dari kertas yang dijanjikan ke kepemilikan yang nyata. Apa bang contoh-contohnya? Ada emas teman-teman, saham produktif, tanah, bitcoin, atau skill dan pengetahuan yang tidak bisa dicetak oleh bank sentral manapun. Bukan untuk kaya mendadak, bukan juga untuk melawan negara, tapi untuk bertahan dengan martabat. Mendiang Faisal Basri teman-teman pernah mengingatkan kita bahwa krisis terbesar Indonesia bukan datang dari luar, melainkan dari kelelahan struktural yang dibiarkan terlalu lama. Namun, mungkin warisan terpentingnya adalah ini teman-teman. Di dunia yang penuh ilusi stabilitas, kejernihan berpikir adalah fondasi, tetapi agensi adalah penyelamat. Bertahan bukan juga soal mengalahkan sistem, melainkan memilih untuk tidak sepenuhnya dimainkan olehnya. Dan mungkin di tengah dunia yang menenangkan kita dengan angka, namun mengikuti dengan pelan ini ya, warisan paling berharga bukan sekedar kesadaran, melainkan keberanian untuk bermain di papan yang berbeda. Dan gua Erzal Fikri, sampai jumpa di video selanjutnya.